Oke, ya. Pengaruh Asmaul Husna terhadap ibadah. Sudah? Sudah ya. Pengaruh Asmaul Husna terhadap ibadah. Kelihatan nggak? Pengaruh Asmaul Husna terhadap ibadah. Oke, yang pertama, jadi Asmaul Husna itu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi seorang muslim. Yang pertama adalah di dalam meningkatkan kekhusyuan di dalam setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seseorang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin meningkat kekhusyuannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suratnya ada ya di dalam, atau dalilnya ada di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Tentu ini dibutuhkan pengenalan yang lebih dalam lagi terhadap Asmaul Husna, karena kalau hanya sekedar tahu saja namanya, maka tidak mungkin kita dapat merasakan kekhusyuan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa ini termasuk ibadah yang sangat agung sekali. Kata Nabi SAW, ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk bentuk ibadah yang paling besar, yang paling agung, yaitu berdoa. Karena doa ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak orang jatuh kepada kesyirikan di dalam masalah doa ini. Tidak ada orang berdoa minta-minta kepada selain Allah. Seperti orang-orang musyrik dahulu, mereka minta-minta kepada berhala-berhala, Lata, Uzza, dan seterusnya. Zaman sekarang banyak lebih modern lagi zaman sekarang, mintanya bukan ke berhala tapi ke hal-hal yang lainnya. Waliyadzubillah. Jadi berdoa hanya kepada Allah, seperti dalam surat Al-Fatihah juga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menyebutkan nama-nama yang paling baik ini dalam berdoa, berzikir, dan seterusnya, ya, amal-amal ibadah yang lainnya. Karena tidaklah Asmaul Husna itu ada, melainkan pasti di setiap keadaan atau setiap perbuatan kita itu akan ada pengaruhnya dari Asmaul Husna ini, ya. Sudah? Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kita sebut-sebut Asmaul Husna. Atau dalam hal yang lainnya, setiap aktivitas kita juga ingat kepada Allah. Seperti sekarang nih, kalian lagi belajar, ingat apa? Asmaul Husna Allah. Al-Alim. Allah yang maha mengetahui, yang maha luas ilmunya, tidak terbatas. Sedangkan manusia ilmunya terbatas, ya. Secerdas-cerdasnya manusia itu terbatas ilmunya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala
ilmunya, pengetahuannya itu sangat luas sekali, tidak ada batasan. Jadi ketika belajar kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ada nilai ibadah tersendiri ketika belajar. Oke, selanjutnya yang kedua, memotivasi untuk beramal soleh. Ini pengaruh Asmaul Husna ya, terhadap ibadah. Yang kedua adalah bisa memotivasi kita untuk semangat di dalam beramal soleh, beribadah. Masya Allah. Contohnya surat Al-Baqarah 261. Di sana Allah menyebutkan bahwasanya Allah wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui ya dengan keadaan hamba-hambanya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang keutamaan orang yang berinfak. Masya Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu butir atau sebutir biji yang kemudian ditanam ke dalam tanah. Setelah itu dia tumbuh jadi seperti pohon, kemudian memiliki 7 tangkai, dan di setiap tangkainya itu ada 100 buah. Semuanya jumlahnya berapa jadinya? 7 kali 100 berapa? 700. Jadi harta yang kita infakkan di jalan Allah akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Masya Allah. Tapi tidak berhenti di situ. Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya. Ayat ini menjadi motivasi besar bagi kita semua untuk kita rajin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah wasi'un, maha luas karunia-Nya ya. Jadi kalau kita mengingat nama Allah Al-Wasi', maka kita tidak akan menjadi orang yang pelit. Sebagaimana Allah meluaskan rizki kita, maka kita gunakan rizki tersebut, karunia tersebut di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti akan ada balasannya dari Allah. Di sini ada penjelasannya ya, tafsiran. Di antara tafsirannya, ajaran Islam itu ya sangat menganjurkan sekali masalah infak ini. Jadi mengikis sifat-sifat tidak baik seperti kikir, terus egoisme ya, mementingkan diri sendiri. Infak juga menimbulkan kesadaran sosial yang mendalam bahwa manusia itu saling membutuhkan, dan seseorang tidak akan dapat hidup seorang diri. Sebab itu harus ada sifat gotong royong dan saling memberi, sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dapat ditiadakan. Persaudaraan dapat dipupuk dengan hubungan yang lebih akrab. Masya Allah, Islam itu luar biasa ya. Jadi supaya tidak ada jurang pemisah antara orang kaya orang miskin, makanya Allah syariatkan bagi orang-orang kaya supaya mereka menginfakkan sebagian saja hartanya. Kalau wajib apa disebutnya? Ibadah harta yang wajib apa? Zakat. Itu pun dikeluarkannya cuma 2,5%. Sisanya untuk si kaya itu sendiri. Dan sampai nisab. Ya. Kalau kita punya harta belum sampai nisab berarti belum wajib zakat. Nisabnya berapa? 20. Belum belajar zakat. 20 dinar. 20 dinar itu setara 85 gram emas.
Harga emas berapa sekarang? Hitunglah 1 juta ya. 1 juta dikali 85 berapa? 85 juta. Kalau kalian punya uang 85 juta atau lebih dari itu, kemudian tersimpan selama kurun waktu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Berapa? 85 juta, 2,5%-nya berapa? Atau digenepin 100 juta. Sekarang bulan September, kalian punya simpanan harta 100 juta, ternyata sampai September tahun depan masih 100 juta. Berarti wajib zakat nggak? Wajib. Dikeluarkan berapa? 2,5%. Berapa juta? Atau berapa rupiah? 100 juta dibagi 2,5%. Atau dikurangi 2,5%. 2,5% dari 100 juta berapa? 2 juta 500. Itu yang wajib dikeluarkan. Sisanya berapa? 97 juta 500 ribu. Silahkan dinikmati. Jadi Islam itu tidak minta banyak dari orang-orang kaya. Wajiban zakat itu cuma 2,5% dari harta yang kita punya. Sisanya kita nikmati sendiri boleh. Atau mau ibadah lagi, berarti ibadah sunnah, sedekah sunnah saja. Kalau zaman sekarang banyak sepertinya orang-orang yang kebalik ya. Mereka gencar sekali di dalam bersedekah, tetapi lupa mengutamakan untuk bayar zakat terlebih dahulu. Harusnya fokus yang wajib dulu, baru yang sunnah menyusul ya. Karena ibadah wajib itu tidak bisa ditutupi dengan ibadah-ibadah sunnah. Misalkan ada orang sedekahnya luar biasa, jor-joran dia, tetapi zakat ternyata tidak pernah mengeluarkan dia, maka tidak bisa tertutupi itu kewajiban zakat, tidak pernah gugur, dan dia dosa nanti kalau tidak mengeluarkan zakat. Dan ini masalah serius ya. Kalau kalian tiba-tiba di masa depan Allah takdirkan jadi orang kaya semuanya, amin gitu ya. Iya. Maka harus ingat ada kewajiban zakat di dalam harta kalian. Abu Bakar dulu memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sampai beliau berkata, "Wahai Umar, kalau kamu dan kaum muslimin tidak mau ikut aku untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, aku akan memerangi mereka sendirian." Mereka zaman Rasulullah membayar zakat itu. Apakah di zaman aku mereka tidak mau memberikannya? Demi Allah aku akan memerangi mereka, kata Abu Bakar. Masya Allah. Yes. Jadi termotivasi ya. Dan ada ibadah-ibadah yang lainnya, contoh-contoh yang lainnya ya. Tidak hanya di dalam masalah ini saja. Jadi kalau kita memahami atau mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah termotivasi di dalam beribadah dan beramal saleh. Yang ketiga, memperkuat keyakinan dan kebergantungan kepada Allah. Wah, ini ada kisah yang luar biasa ayat ini. Ini harusnya 2 ayat ini ya. 172 sampai 173. sampai 173. Ada yang tahu kisah di balik ayat ini? Ali Imran 172 sampai 173. Kalau seorang hamba betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, maka akan semakin kuat keyakinannya kepada Allah dan semakin besar kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang cukuplah Allah bagi kami,
dan Allah sebaik-baik pelindung. Masya Allah. Ini berkaitan dengan kisah apa? Siapa yang tahu? Oh, ini harusnya ayat ini melekat dalam diri kita. Karena ada di hadis juga. Ya, kata Nabi SAW, Nabi Ibrahim dulu pernah mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Oleh ucapannya ini, api yang panas menjadi dingin dan menjadi keselamatan untuk Ibrahim. Kata Nabi, qala Ibrahim hina ulqiya finnar. Nabi Ibrahim berkata ketika dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, yang bahkan disebutkan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan api itu tidak mati-mati karena saking besarnya, dan Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api itu. Malaikat Jibril datang, wahai Ibrahim, kamu butuh pertolongan? Kata Nabi Ibrahim, la, kepadamu aku tidak butuh, tetapi kepada Allah aku butuh. Kemudian Nabi Ibrahim mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika dicemplungkan, kata Allah apa diabadikan di dalam Al-Quran, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan kami katakan kepada api, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Masya Allah. Dan ketika api itu sudah berminggu-minggu ya, menyala kemudian mati, semua melihat Nabi Ibrahim masih dalam keadaan utuh. Dan bapaknya sempat komentar. Siapa nama bapaknya? Azar. Sungguh Ibrahim, Tuhanmu itu lebih hebat daripada Tuhan-Tuhan kami. Sudah mengakui hal seperti itu, tapi tetap juga tidak beriman. Itulah hidayah, sangat mahal sekali. Meskipun mukjizat itu ada di depan mata, tapi kalau hati belum dibuka oleh Allah, hidayah itu tidak akan masuk. Nah, kita alhamdulillah ya, hati kita itu dibuka oleh Allah untuk bisa menerima hidayah. Dan ini kata Nabi SAW, dan sahabat-sahabat Nabi mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ketika apa? Ini terjadi ketika selesai perang Uhud. Ketika perang Uhud selesai, kaum muslimin pulang dan kaum musyrikin pulang. Tetapi ketika kaum musyrikin sampai di suatu tempat yang bernama Ruha, mereka berpikir, Abu Sufyan dan pasukannya, loh, kok kita pulang? Kita balik lagi aja. Kaum muslimin ini sudah kita kalahkan. Jadi orang-orang musyrik mengklaim mereka sudah menang di perang Uhud. Karena memang kaum muslimin kocar-kacir di perang Uhud. Dan banyak yang terluka. Ya. Dan tidak sedikit juga yang syahid. Nah, ketika kaum musyrikin ini mau balik lagi, nah terdengar kabar ini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, di situ orang-orang munafik mulai menggembos-gembosi. Ini alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Orang-orang munafik itu menggembos-gembosi orang-orang muslim. Hei, orang-orang Islam, sahabat-sahabat Muhammad, orang-orang musyrik itu mereka sedang balik lagi untuk menyerang kalian. Kemudian apa yang dialami oleh umat Islam waktu itu? Takut apa? Tambah berani. Tambah berani. Kata Allah, fazadahum imana. Justru itu menambah keimanan mereka. Disebutkan di dalam sejarah, sahabat-sahabat Nabi yang lagi pada luka, lagi dirawat, bahkan ada yang sampai yang tidak bisa jalan, itu semuanya langsung bersemangat. Sampai ada yang saling gopoh-menggopoh. Ada yang naik kudanya itu sampai ditunggangkan gitu, ditidurkan, ditelungkupkan di kuda. Dan mereka semua maju lagi sampai ke namanya satu daerah itu Hamratu Al-Asad, kemerahan singa. Nama daerahnya Hamratul Asad. Kalau arti bahasa Indonesianya kemerahan singa. Itu menunjukkan keberanian para sahabat Nabi dan loyalitas mereka di dalam memenuhi seruan Nabi. Dan mereka tidak takut.
Kalau kita gimana? Oh, nanti jam 8 menurut BMKG akan terjadi gempa dan lain sebagainya. Kira-kira gimana perasaan kita? Hah? Sekarang kan lagi ada angin-angin apa gitu kan. Takut nggak? Hah? Pasti takut kan dikasih kabar-kabar begitu. Tapi umat Islam itu tidak hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau ada sesuatu gembosan-gembosan yang menakut-nakuti kita, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau zaman Ustadz dulu di pondok itu di Cilacap, itu zamannya tsunami. Dan Ustadz mondok di Cilacap itu betul-betul pondok Ustadz itu di samping pantai. Tiap pagi Ustadz itu selalu lari-lari di pinggiran pantai. Oh, luar biasa. Sore, pagi, oh Masya Allah, senang banget, luar biasa. Kadang sama teman-teman sambil main bola di pinggiran pantai. Itu indah banget di Cilacap. Tapi pas itu musim gempa. Setiap ada gempa itu udah orang pada panik. Sampai pemerintah Cilacap waktu itu malam-malam jam 1 atau jam 2 ada gempa. Itu teman-teman kan tidurnya pada ranjang-ranjang, sampai pada loncat itu, yang tidur di atas ranjang atas itu pada loncat mereka. Pada keluar semua. Terus pemerintah Cilacap menghimbau masyarakat Cilacap semuanya keluar dari rumah untuk nyari dataran tinggi. Wah, kita mau bagaimana anak pondok? Nggak ada kendaraan, nggak ada apa. Akhirnya kita naik aja ke lantai 2 masjid. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Ternyata nggak ada apa-apa, alhamdulillah, cuma gempa doang. Tapi itu benar-benar takut sekali karena zaman itu zaman gempa. Terus juga pernah ada gunung apa itu di Jogja apa ya yang meletus itu, abunya itu sampai ke Cilacap, sampai pemerintah Cilacap itu meliburkan sekolah karena semuanya putih jalanan, abunya itu sampai ke Cilacap. Luar biasa, orang itu banyak yang ketakutan. Tapi kalau seorang hamba yang kuat keyakinan dan kebergantungannya kepada Allah, ucap aja udah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Justru tambah besar keimanannya kepada Allah. Apalagi nih yang mau lulus nanti ujian segala macam, nggak usah takut. Oh, nanti serem di sana ujiannya begini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hah? Ya, sudah usaha. Dulu Ustadz pernah kumpul waktu diminta jadi panitia ada acara tilawah gitu, dan di antara panitia itu ada dosen Lipia, dan beliau mengucapkan tidak akan bisa masuk Lipia kalau nilainya kecil, jahit. Tapi Ustadz menentang hal itu, dan alhamdulillah Ustadz bisa masuk Lipia padahal nilai Ustadz jahit. Iya, waktu takmili. Dan biasanya yang masuk syariah itu nilainya yang mumtaz. Dan Ustadz nggak mumtaz, jahit. Tapi alhamdulillah Ustadz bisa masuk Libya. Iya, jadi kita itu jangan terpengaruh dengan ucapan manusia. Kita yakin Allah itu memberikan pertolongan dengan jalan-jalan yang tidak bisa kita duga, tidak bisa kita kira. Manusia itu hanya bisa menggembosi saja, menakut-nakuti kita, bikin kita khawatir dan lain sebagainya. Itu harus kita kikis. Ya. Nah, ini penting ya. Ayat sebelumnya apa? 172 coba. Alladzina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarhu. Jadi mereka para sahabat memenuhi seruan Allah dan Rasulnya setelah mereka tertimpa luka-luka yang parah. Tetapi mereka tetap maju, ayo kita lawan orang-orang musyrik. Tapi alhamdulillah Allah kemudian menyelusupkan perasaan takut kepada orang-orang musyrik sehingga mereka tidak jadi kembali untuk menyerang kaum muslimin. Mereka pulang. Luar biasa. Kalau terjadi lagi, wallahu a'lam, mungkin akan terkalahkan umat Islam.
Karena waktu itu di pasukan musyrik ada siapa? Ada siapa? Khalid bin Walid, belum masuk Islam. Karena Khalid ini, cerdas dia, strateginya luar biasa. Disebutnya Saifullah, pedangnya Allah. Ketika sudah masuk Islam disebut Saifullah. Jadi tidak ada peperangan yang diikuti oleh Khalid, pasti umat Islam menang. Pasti menang. Sampai-sampai umat Islam itu yang banyak yang mengeluh-ngeluhkan Khalid. Kalau ada Khalid kita menang, kalau ada Khalid kita menang. Besok-besoknya Khalid dipecat sama Umar. Pecat Khalid, diganti oleh Ubaidah bin Jarrah. Tapi Khalid lapang dada dia, besar hatinya. Saya berperang bukan untuk Umar, tapi untuk Tuhannya Umar. Mau di posisi manapun saya berperang untuk Allah. Masya Allah. Kalau kita mungkin sakit hati kan, tadinya panglima besar loh, dipecat, diturunkan jadi prajurit biasa. Tapi Khalid, saya berperang bukan untuk Umar, tapi untuk Tuhannya Umar. Di posisi manapun saya tetap bisa berkontribusi untuk berperang di jalan Allah. Itu luar biasanya Khalid. Ketika mau mati dibuka badannya, tidak ada ya 1 senti 2 senti di badannya, melainkan ada besatan pedang seluruh tubuh. Dan dia wafat di atas ranjangnya. Untuk apa? Untuk membenarkan sebutan Saifullah, pedangnya Allah. Karena pedangnya Allah tidak mungkin gugur di medan perang, gugurnya di atas ranjangnya sendiri. Jadi tidak akan terkalahkan itu Khalid. Karena sudah disebut Saifullah. Masya Allah, luar biasa kan? Sekarang ada filmnya kan, Umar ya, di YouTube ya. Ustaz itu kalau nonton luar biasa itu. Benar-benar, dan itu sesuai skripnya, skenarionya sesuai dengan sirah tentang Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena Ustaz dulu belajar Ar-Rahiq Al-Maktum, terus ada sirah sahabat, Ustaz lupa nama kitabnya. Itu waktu Ustaz mondok di Cilacap itu Ustaz pelajari. Itu luar biasa. Nah ini di antara kisahnya tuh ini ada ayatnya. Ini berkaitan dengan perang Uhud. Yang keempat, mengajarkan rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah 98 dan Az-Zumar ayat 53. Kalau kita mengenal Allah, maka ya akan ada rasa takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu ilamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Allah itu sangat keras siksanya, tapi Allah juga penyayang. Maha pengampun, Maha penyayang. Di dalam surat Al-Hijr juga ada nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa aku itu Maha pengampun, Maha penyayang, tetapi azabku juga sangat pedih. Jadi supaya kita itu seimbang, proporsional ya. Tidak meremehkan dosa, dan ketika jatuh pada dosa kita tidak berputus asa. Nah, di surat Az-Zumar ayat 53 ini menunjukkan sayangnya Allah kepada orang-orang yang berdosa. Bahkan dosa-dosa yang sudah sangat banyak dan besar dosanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Di ayat ini Az-Zumar 53 Allah memanggil para pelaku dosa dengan sebutan apa? Qul ya ibadi. Dipanggil apa? Apa artinya ya ibadi? Hambaku. Wahai hamba-hambaku. Orang berdosa masih dipanggil hamba-hambaku. Apalagi ini dosanya levelnya tinggi karena disebut oleh Allah alladzina asrafu ala anfusihim. Orang yang betul-betul melampaui batas di dalam berbuat dosa. Tapi masih dipanggil apa sama Allah? Hamba-hambaku. Sayangnya Allah kepada hamba-hamba. Beda kita sama manusia ya. Ada teman kita berbuat jelek dikit aja langsung kita apa? Misalkan jahanam kamu misalkan. Kita lebih
keras ya.